Saya memperkenalkan sebagai pengamat dan pernah jadi guru politik. Jadi mengamati negara dari sudut politik, dan sehari-hari saya adalah pebisnis. Sudah 45 tahun saya mengabdikan di bidang bisnis tanpa cacat, dan 38 tahun saya mengabdikan diri dalam lingkup di berbagai aras di pemerintahan sesuai dengan penugasan dan dengan sangat menyenangkan. Ya, dinamika kehidupan itu pasti ada naik turun. Ada kita terjatuh, ada sakit, ada juga kita bahagia dan gembira. Sama saja dalam hidup berbangsa bernegara. Ya, kalau kita memperingati 17 Agustus, hari kemerdekaan kita, tentu semua orang gembira. Itu hari bahagia. Hari di mana kita senang bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Widiwasa, karena dengan sampai hari ini kita masih diperkenankan hidup dan merayakan dan mensyukuri hari kemerdekaan kita. Kita lihat di sepanjang jalan itu bendera apa semua, tetapi yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa merayakan 17 Agustus itu maknanya adalah bagaimana kita itu dengan tekad yang sungguh-sungguh supaya menyatakan bahwa kita berdaulat, kita bebas dari penjajahan, dan kita sendiri berjalan ke depan ini sambil menata hidup kita, rumah tangga kita, masyarakat, bangsa dan negara ini dengan penuh keyakinan bahwa jika kita menata bangsa, kehidupan kita pribadi, rumah tangga kita dengan hati yang terpelihara, mudah-mudahan ke depan itu akan menjadi lebih baik. Jadi maknanya adalah memberikan kebebasan kita untuk berbuat sesuatu yang lebih baik, tetapi yang paling pokok harus berubah ke arah yang lebih baik. Tinggalkan hal-hal yang menyakitkan diri sendiri, rumah tangga, bahkan menyakitkan masyarakat, bangsa dan negara yang suka berbuat kejahatan ini. Tinggalkan dan berubah ke arah yang lebih baik. Ya, komitmen kebangsaan kita adalah kita menghormati kepercayaan dari 20 negara G20 terhadap kita, dan pada Oktober nanti itu kita akan memimpin sebagai presiden dari G20. Yang akan memimpin adalah Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Jadi kalau kita lihat betapa besarnya kepercayaan negara-negara besar kepada kita, ya, kita sudah berada dalam ruangan kebersamaan dengan negara besar, maka hati kita juga harus lebih besar, ya, lebih besar melihat persoalan bangsa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Bukan berarti kita di dalam terus kita masih mencederai keberadaan itu dengan cara saling mencaci maki, saling merendahkan. Saya harus katakan bahwa panitia yang mempersiapkan itu, yaitu mungkin di dalamnya ada peran Pak Luhut Panjaitan itu, ya, tidak terlalu promosi tapi saya tahu bahwa itu sedang berlangsung secara baik, dan berharap pada saatnya itu akan lancar, dan tamu-tamu kita, pimpinan negara dari G20 dan tamu lainnya itu akan datang, dan katakanlah mereka menghargai cara kita menerima mereka. Ya, kalau saya lihat mengapa kita mampu berdiri tegak dan menyelesaikan satu persatu masalah yang kita hadapi dalam krisis, mulai dari tahun awal 2020, pandemi, kemudian timbul masalah perang di Ukraina dan lain-lain. Tidak. Itu sangat ditentukan dari tampilan Bapak Presiden, di mana dia bisa mengunjungi negara-negara, meyakinkan negara bahwa kita ingin membangun hubungan bilateral atau multilateral dengan berbagai negara. Kita ingin membangun hubungan yang baik atas dasar saling menghormati, tidak mencampuri urusan dalam negeri, atas dasar saling menghormati. Jadi membangun hubungan baik dengan negara lain itu dikembangkan oleh Bapak Presiden. Bahkan dia datang ke sana, timbullah satu penghargaan, kepercayaan. Negara-negara besar itu percaya pada kita dan memberikan pinjaman. Saya katakan memberikan pinjaman itu kepercayaan. Banyak yang ribut, tambah pinjaman, tidak usah ributlah. Lihat aja bahwa pinjaman itu digunakan mulai dari 2016
proyek infrastruktur nasional 566, jalan, jembatan, perumahan, laut, udara, semua dibangun, bendungan dan lain-lain, hubungan antara daerah bisa tercipta dengan baik. Itu semua karena kepiawaian Bapak Presiden dan juga kepercayaan negara-negara besar di dunia memberikan kita pinjaman dan mempercayai kita, termasuk hibah, bantuan tanpa syarat. Selama orientasi kita untuk berkarya di bidang politik atau mendaftarkan partai politik untuk lebih memperbaiki bangsa dan negara dan membuat masyarakat tersenyum, saya bilang sejahtera, itu akan membuahkan satu hal yang baik. Tapi selama orientasi setiap politisi membentuk partai politik, bahkan masuk ke dalamnya dengan motivasi yang jelek dan berniat tidak baik, maka kepahitan hidup akan terjadi di bangsa ini. Karena kita lihatlah sebelumnya ini apa yang terjadi. Semua pihak heboh, tetapi tidak ada yang bisa menyentuh rakyat. Maka kepiawaian, kemampuan menyuntikkan ide gagasan dan pikiran ke pusat kekuasaan untuk mewujudkan apa yang diingini rakyat dengan sensitivitas terhadap penderitaan rakyat itu harus dipahami oleh para pengurus partai dan politisi. Dan saya berharap dengan niat baik mereka itu janganlah saling menghina, merendahkan. Ya, ikuti saja undang-undang pemilihan umum, pemilihan presiden, dan undang-undang partai politik. Manakala itu diabaikan, akan terjadi benturan dan tidak baik bagi bangsa dan negara. Pengharapan besar untuk maju ke periode-periode tahun berikutnya sesudah 2004 itu adalah harus dimiliki anak bangsa ini berpikiran positif. Tapi tidak hanya berpikiran positif. Di mulut kita itu harus selaras dengan tindakan kita pada tataran apapun profesi kita. Jangan melakukan kejahatan dalam negara. Jangan mencuri uang negara dan belajar menghargai orang lain dan memiliki belas kasih, serta tampillah dengan rasa syukur kehadirat Allah. Apapun kepercayaan profesi yang kita sehingga ke depan itu bangsa ini akan berubah lebih baik. Tidak cukup dengan semboyan-semboyan bahwa kita akan jadi besar, tapi sementara di dalam saling gigit, saling menghina, nggak bisa. Maka ke depan itu kita harapkan supaya kita rukun dan damailah. Ya, saling memelihara, saling menghormati, menghargai. Kemudian hal-hal yang kurang bagus kita salurkan sesuai prosedur apapun. Segala sesuatu yang mencerai bangsa pada masa yang lalu, termasuk korupsi, mencuri uang negara, kemudian menghina satu dengan yang lain, tinggalkan dan kita berubah ke arah yang lebih baik. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan kita ke-77, Hari Kemerdekaan negara kita yang sangat kita cintai ini, saya John Palinggi menyampaikan kepada seluruh yang pemirsa yang mendengar berita siaran ini, saya sampaikan selamat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara kita Republik Indonesia, dengan pengharapan semoga seluruh, mulai dari Bapak Presiden, seluruh pimpinan lembaga negara yang tinggi kita doakan, dan seluruh aparatur negara sipil, TNI, TNI dan Polri, serta siapapun yang mengabdikan diri pada bangsa ini, berusaha berbuat lebih baik ke depan, dan rakyat pun memberikan support yang tinggi sehingga kita bisa hidup lebih baik. Selamat merayakan ulang tahun ke-77. Merdeka, sudah merdeka.